Iya. Shalom. Shalom dulu dong sama kakaknya. Ayo. Iya, duduk dulu. Awas aja tuh. Iya. Ayo. Sudah siap memuji Tuhan semuanya? Oke, Kak Tiara bilang dulu. Kak Tiara bilang shalom, nanti kalian bilang shalom yang lebih semangat lagi ya. Shalom. Kurang semangat lagi, semuanya berdiri semua. Siap, gerak. Apa? Oh gitu. Itu sama kakak Kem doang. Sama Kak Tiara, kalau sama Kak Tiara semangat, kalian harus lebih semangat lagi, oke? Iya. Beda. Shalom. Halo. Oke, Kak Tiara punya yel-yel baru. Kalau Kak Tiara bilang anak sekolah minggu, kalian jawabnya gini. Yes, good. Yes, good. Dahsyat. Bisa? Anak sekolah minggu. Yes, good. Ayo Iya. Kak, bantuin ini. Ayo. Anak sekolah minggu. Yes, good. Dahsyat. Oke, lebih semangat lagi ya. Bisa? Anak sekolah minggu. Yes, good. Dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Udah siap memuji Tuhan hari ini? Ya. Kita mau pemanasan dulu. Hari ini kita mau banyak menari buat Tuhan. Oke? Ayo. Suhon jangan bermain. Tangannya dipinggang semua. Kepalanya digerakin ke kiri kanan. Oke? Bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang nunduk ke bawah sama ini ke atas. Kepalanya ke atas ke bawah. Bisa? 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah cukup. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pakai tubuh kita. Semuanya kita mau gerakan buat memuji nama Tuhan. Kita pujikan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke, tepuk tangan semuanya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Muter selama-lamanya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kaki lagi, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Ada yang mau bantu Kak Tiara maju ke depan, pimpin gerakan buat teman-teman? Oke, Ayo. siap. Yo, kita mau gerakin kepala. 1, 2, 3. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kepala lagi. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Bahu ke depan, bahu ke belakang, bahu ke depan dan sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Bahu lagi. Bahu ke depan, bahu ke belakang, bahuku ke depan. dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Makasih, balik ke tempat duduk. Suho gantian. Suho mau mimpin ke depan? Oh, Kamu kenapa iya. Kapten Amerika? Nggak boleh ngambek. Suho mimpin ke depan yuk. Mantap ya. Oke, Kak Yoel aja kalau gitu. Kak Yoel pimpin. Perut ke depan. 1, 2, 3. Terus ke depan.
berhenti ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama. Lagi perut berhenti ke depan, berhenti ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Lutut ke depan, lutut ke belakang, lutut ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Yuk, kita mau berdoa dulu. Silakan Yang duduk. berdoa. Oh, iya, silakan duduk. Edelin. Ya. Ikutin aku ya. Kita mau berdoa ya. Semuanya kita berdoa. Ayo, kunci tangan dong. Alicia. Iya nanti. Iya nanti aja. Ayo berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu buat berkat-Mu hari ini. hari ini. Saat ini Saat ini kami mau kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu memuliakan nama-Mu bersama-sama. bersama-sama. Tuhan berkati Tuhan berkati guru sekolah minggu, guru sekolah minggu. Tuhan berkati juga Tuhan berkati juga kami anak-Mu. kami anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, masih semangat semuanya? Ada yang udah capek? Masih semangat ya? Suho jangan ngambek dong. Kan Yuk, kita mau Kita bangkit beribadah. berdiri lagi. Biar lebih semangat lagi. Apa? iya. Oke. Senyum dong, senyum. Jangan ngambek. Ayo Yuk, sambil yuk, berdiri semua, lagi. berdiri semua. Ayo. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita menyanyi lagu Di Sini Senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kompak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Bisa semua? Oke, di sini senangnya lompat ke kanan dulu ya, biar nggak tabrak-tabrakan. Ya, ke sana boleh. Yuk, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Putar badan, putar badan, putar badan, lalu duduk. Udah capek Ya, belum? Silakan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita, dilipat yang rapi. Jangan diremes-remes gitu ya, dilipat yang rapi. Kita mau kasih buat Tuhan. Petugas persembahannya siapa, Bu? Edelin lagi berdoa. Ayo, sayang. Oke. Kita mau berdoa buat persembahannya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat berkat-Mu. buat berkat-Mu. Sekarang Sekarang kami mau kami mau memberikan memberikan
persembahan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Oke. Coba. Oke. Gak kedengeran. Gak apa. Minggu depan lebih keras lagi ya. Oke, kita mau pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk semuanya bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kemuliaan buat Tuhan. Oke, silakan duduk. Gimana hari ini? Semangat? Senang bisa memuji nama Tuhan? Oke. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oke. Yuk. Mari kita pujikan seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu,
kita angkat tangan kiri kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Amin. Nah, shalom adik-adik. Boleh duduk? Nah, tadi siapa tuh yang pimpin pujian? Kakak baru. Kakak sekolah minggu. Namanya kakak belum kenalan. Kakak Tiara. Wah, di sini belum kenalan ya. Namanya Kakak Tiara. Kakak Tiara asalnya dari luar kota, dari Solo, tempat Bapak Presiden kita Joko Widodo. Ya, Joko Widodo dari Solo, Kakak Tiara juga dari Solo. Nah, duduk manis dong. Duduk manis, anak sekolah minggu dengar-dengaran, ya. Duduk manis, dengar firman Tuhan, kupingnya dibuka, mulutnya ditutup. Tangannya duduk manis, kakinya di bawah. Pinter. Nah, minggu lalu dengar cerita firman Tuhan tentang ada 2 orang perempuan. Siapa tuh namanya? Yang tua. Namanya Ibu Naomi, lupa ya. Naomi. Ibu Naomi. Naomi ini punya anak berapa? 2. Mahlon dan Kilyon. Kilyon. Suaminya namanya siapa? Lupa ya. Nah, Ibu Naomi ini suaminya meninggal, anaknya 2 juga meninggal. Tinggal menantunya. Menantunya perempuan. Kenapa meninggal? Sakit. Sakit lah yang bikin dia meninggal ya. Akhirnya Ibu Naomi tinggal sendiri bersama kedua menantunya. Siapa namanya? Ruth dan Orpa. Nah, Ruth dan Orpa ini masih tinggal sama Ibu Naomi. Lalu si Orpa, Ibu Naomi bilang, saya sedih sekali, hidup saya pahit. Padahal nama Naomi artinya manis. Akhirnya dibilang, saya pahit sekali, anak-anak suami meninggal semua. Saya mau pergi pulang ke Bethlehem. Kemana? Kota Mereka tinggal di mana tuh? Naomi dari Bethlehem pulang pergi ke kota Moab. Nah, dari Moab mau balik lagi ke kota Bethlehem. Bethlehem ya, tempat Tuhan Yesus lahir ya, di kota Bethlehem. Nah, si Ibu Naomi ini akhirnya pulang. Ya. Pulang ke Bethlehem. Dadah, aku pulang dulu ya. Aku pulang dulu. Ya. Ya, boleh sini depan sini berdiri. Ya, pegang yang benar ya. Alicia duduk. Ya, biar yang dedeknya aja. Beb, kasih yang lain lihat.
Makanya duduk. Kalau kamu mau pegang, kamu nggak kelihatan. Nah, kakak yang pegang ya. Kamu duduk. Nah, ini Orpa. Dadah. Orpa nggak mau ikut. Orpa nggak mau ikut ke Bethlehem. Yang ikut adalah Ruth. Ruth ikut ke Bethlehem bersama Ibu Naomi. Dadah. Kata Ibu Naomi, Ruth kamu balik aja ke rumah orang tuamu. Kata Ruth, tidak ibu, aku sayang ibu. Ibu kasihan sendiri, jadi aku ikut dengan ibu. Kata Orpa, kalau aku pulang aja ke rumah orang tuaku ya. Ya dadah, goodbye, nanti kita berjumpa lagi, kita reuni ya. Reuni lu. Nah sampai di Bethlehem, siapa tuh? Ibu Naomi dengan Ruth. Wah disambut. Halo, apa kabar Ibu Naomi? Kok sendirian? Ini perempuan siapa ya? Karena waktu Ibu Naomi pergi, Ibu Naomi tidak bersama Ruth. Di Moab, Ibu Naomi anak-anaknya menikah dengan orang perempuan Moab. Nah, ini siapa nih? Ibu Naomi kenali, ini loh menantuku yang baik hati dan setia. Anak-anakku sudah meninggal semua. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena pahit hidupku. Mara artinya pahit. Bahasa orang sana. Naomi artinya manis, jadi pahit. Karena anakku meninggal semua, suamiku meninggal. Akhirnya dia, oh ya, mari Naomi disambut. Naomi dengan Ruth disambut. Hebat ya. Peduli sekali orang-orang Bethlehem itu, peduli sekali sama Ibu Naomi. Karena Ibu Naomi orang Bethlehem. Mereka orang-orang yang kenal Tuhan. Nah akhirnya Ibu Naomi sama Ruth pulang ke Bethlehem bawa apa? Gak punya apa-apa, mereka sudah miskin. Sudah apa? Miskin. Karena gak ada yang bisa kerja lagi. Suaminya meninggal, anaknya meninggal. Mereka semua ibu rumah tangga. Tapi orang-orang Israel itu Tuhan ajarkan untuk memperhatikan orang miskin. Bagaimana cara memperhatikannya ya? Bagaimana? Yang orang miskin itu gimana? Orang miskin itu gak punya duit. Orang miskin itu gak punya makanan. Loh, makan dari mana loh? Mau beli makanan dari mana gak punya duit? Pernah gak punya duit? Pernah gak punya duit? Yang punya mama, papa. Kalau Ruth sama Orpa, sama Naomi, dia kan orang dewasa. Orang dewasa gak punya duit. Kalau anak-anak gak punya duit wajar, ada orang tuanya. Nah kalau gak ada orang tuanya baru itu namanya anak yatim piatu. Tinggalnya di panti asuhan. Makanya kita harus bersyukur masih punya orang tua. Nah Ruth sama Naomi begini, aduh Tuhan, saya tidak punya uang, tidak punya makanan. Nah saat itu di Israel musim menuai. Apa tuh musim menuai? Musim itu tumbuh-tumbuhan panen ya, gandum, panen gandum. Nah akhirnya si Ibu Naomi bilang gini, kita makan apa ya Ruth? Iya Bu, coba saya mau pergi ke ladang orang yang mungkin nanti akan memperbolehkan saya pungut yang tercecer, yang jatuh-jatuh di tanah. Karena orang Israel dulu Tuhan memberikan aturan supaya orang-orang Israel ini memperhatikan, anak-anak Tuhan ini memperhatikan orang yang miskin. Jangan mengambil di ladangnya tuh sampai habis. Ya, sampai akar-akar jangan. Terus yang jatuh-jatuh biarkan orang miskin tuh ambil, terus sisakan sedikit dari tanaman itu supaya jangan dicabut. Supaya orang miskin itu boleh datang. Dan pegawai-pegawainya itu yang disewa, itu kan dapat upah, dapat duit nih dari tuannya. Itu kan sudah dapat uang kan. Nah kalau yang miskin itu dia nggak disewa, nggak disuruh jadi penuai gandum dan padi. Nah itu boleh ngambil. Jadi yang jatuh-jatuh. Nah Ruth pas jalan, mana ya aku kemana ya? Ruth saat itu nggak ngerti, itu kan dia di negeri asing. Dia nggak ngerti
itu kota Bethlehem seperti apa. Dia cuma jalan, semua ladang, ada orang kaya yang punya ladang. Orang kaya ini sewa orang-orang, misalnya, ayo Ica, kamu nganggur ya, ayo kamu bantuin cabut gandum di ladang saya, ntar saya kasih uang upahnya, itu namanya upah, kan ada dapat duit, jadi bekerja. Nah Ruth sama Naomi nggak punya, karena dia baru datang. Akhirnya dia bilang, terus dia permisi sama karyawan yang jadi penuai gandum itu, permisi Bu, boleh ya saya ambil yang dijatuh di lantai, di tanah. Oh boleh, silahkan, karena ada aturannya supaya itu dikasih ke orang-orang yang miskin, supaya mereka bisa makan. Dulu nggak ada pengemis di sana, nggak ada. Ambil. Tiba-tiba ada tuannya datang nih, tuannya cowok. Salam, hai kalian semua pekerja-pekerjaku, apa kabar? Luar biasa, Tuhan memberkati kami Pak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kalian semua ya. Selamat pagi. Dia lihat, itu siapa? Itu perempuan dari mana? Karena tuannya ini ternyata namanya Boas. Koko Erik tulis, Boas. Boas, B-O-B-A-S. Nah, namanya Boas. Gak ada fotonya, justru gak difoto. Nah, Boas ini bilang, dia kan kenal semua pegawai-pegawainya, kok itu gak ada, ini orang lain ini, kemarin gak ada, kok ada hari ini. Oh, langsung pegawainya bilang, iya tuanku, itu namanya Ruth, dia perempuan dari Moab, dia datang bersama mertuanya, namanya Naomi. Oh, Naomi, ternyata Boas kenal sama ibu Naomi. Oh gitu, Ruth ini sangat sayang sama mertuanya, sangat perhatian sama mertuanya walaupun suaminya sudah mati. Ya, suaminya tuh Mahlon sudah mati. Tapi dia tetap mau ikut sama Naomi. Nah, katanya supaya Naomi terhibur. Nah, Boas namanya. Ya, akhirnya si Boas tahu nih kalau Ruth itu sayang sama Naomi, perhatian sama Naomi. Lalu Boas bilang, ya udah kasih aja dia untuk dia. Kalau perlu kalian yang sudah pungut nih di sini, jatoin, pura-pura jatoin supaya dia ngambil lebih banyak. Hebat kan? Tuannya nggak pelit loh, nggak pelit. Makanya kita jadi anak-anak Tuhan nggak boleh pelit, harus memperhatikan sesama kita yang miskin. Apalagi jangan misalnya ada orang datang kita nggak kenal, pergi lo, sana lo, jelek lo, yang nggak boleh begitu ya. Kita jadi anak Tuhan harus ramah, ya Suho ya, nggak boleh marah-marahin orang, ya. Kalau ada anak-anak kecil di depan rumah, Pak minta Pak, saya butuh jajan, kasih nggak? Kasih 1.000, aku ada 1.000 doang, nggak apa-apa. Itu namanya Tuhan berkati kita. Ya, jangan pelit-pelit banget, ya. Kan ada duit jajan kita, kasih 500 juga mereka senang. Nah, Boas pun bilang, jatuhin aja di situ karena Boas sangat orang dia perhatian sama Ruth karena Ruth itu perhatian sama Naomi. Nah, Ruth jatuh. Ya Tuhan, nanti kami akan jatuhin itu gandumnya sedikit buat mereka, buat Ruth ambil. Akhirnya pas makan siang, Boas manggil, "Hai pekerja-pekerja, mari ke sini, ajak Ruth untuk makan bersama dengan kita." Ruth merasa, aku dipanggil. Loh, kok bisa? Ya Tuhan, makan Ruth, makan. Ya Tuhan, kamu dari mana? Aku dari Moab. Malu, yaudah habisin makan yang kenyang. Masih banyak, masih sisa. Makanannya Ruth udah kenyang. Kenyang Tuhan, saya bawa pulang aja ya buat mertua aku. Ternyata dia simpen buat Ibu Naomi. Karena dia pikir pasti Ibu Naomi di rumah belum makan. Karena gak punya duit. Nah, akhirnya dia bawa pulang. Dia kerja sampai sore. Lalu Boas bilang sama pegawai-pegawainya, nanti
besok suruh dia kerja di sini lagi. Dan Boas juga bilang sama Ruth, besok kamu gak usah ke ladang ke orang-orang lain ya, kesini aja ya. Kamu bebas ngambil itu jelai semua di sini. Gandum-gandum kamu boleh buat makan dan buat nanti simpan di musim dingin. Karena di sana kalau musim dingin banget, nggak bisa kerja. Pakai mantel juga kedingin. Kalau di Indonesia beda dinginnya. Kalau di sana dingin banget, nggak bisa kerja. Masa mengut gandum, kan repot tuh gitu terus ya. Nah, akhirnya Ruth pulang. Ibu, selamat sore ibu. Iya anakku, bagaimana hasilmu sekarang? Puji Tuhan bu, ini hasilnya bu. Wow, Ibu Naomi kaget. Nah, Ruth mangungutnya gini tuh. Banyak banget kan yang dia bawa tuh. Banyak banget tuh. Karena ini jatuh-jatuh di tanah. Ini Ruth, namanya Ruth. Ini orangnya nih, kamu lihat orangnya, bukan yang ini. Nah, ya. Dapat banyak loh. Ibu Naomi kaget campur senang. Wih, hebat menantuku, dapat berkat luar biasa. Sampai mau nangis. Ruth, kamu dapat dari mana? Aku dapat dari gandum yang nama tuannya Boas. Hah? Boas? Itu sanak saudara dari keluarga suami saya. Hah? Dari suami saya. Nah, itu salah satu orang yang harus menebus kita. Karena kalau di sana, kalau seorang perempuan sudah meninggal suaminya, dia harus diambil jadi istri dari saudara-saudaranya yang lain, dari saudara suaminya yang lain, supaya dia punya keturunan, punya anak, dan mereka hidupnya berbahagia. Nah, itu dia orang yang harus menebus kita dari karena suami kita sudah meninggal. Terus Ruth dia bilang, ini ibu, kue untuk ibu. Wow, kamu dapat dari mana? Ini Tuan Boas kasih aku makan. Aku sudah kenyang. Aku akhirnya ingat ibu belum makan di rumah. Oh gitu. Terima kasih ya Ruth, anakku manis. Jadi anak manis enggak? Siapa yang enak jadi anak manis? Bener, main game doang. Main HP doang. Kok anak main game dulu enggak manis. Sepet. Iya, nggak apa-apa main game, tapi jangan seharian main game. Ya, nggak peduli sama yang lain. Nah, Ruth ini jadi anak manis, disayang sama Ibu Naomi. Akhirnya bilang gini, ini gandum cukup untuk kita. Besok saya akan masak buat roti. Jadi gandum itu buat roti. Ibu Naomi bisa bikin roti yang enak. Tanya Oma Wesley pasti bisa bikin roti Manado, enak. Ya Oma ya, enak. Ya siapa yang bisa bikin roti? Mami Ana juga bisa bikin roti. Ya, Mami Ana jadi tepung, dari tepung juga bisa dari gandum bisa roti, bisa buat makanan yang lain. Nah, Ibu Naomi bikin roti besok. Ruth besok pergi kerja, cabut gandum, bawa roti ya, makan dulu ya. Iya ibu. Wah enak gak? Siapa yang doyan roti? Roti apa? Bretok. Apa? Iya coklat. Merek apa? Bretok. Atau itu di situ apa? Kapital. Tadi Kapital tuh. Sari roti. Ya sari roti bisa dibeli di Alfa. Itu ada sari roti ada yang dari gandum loh. Mahal itu dari gandum. Nah jadi akhirnya mereka tidur, sudah capek Ruth. Nah adik-adik, kita jadi anak-anak Tuhan harus ramah kepada yang lain. Tuhan itu melindungi. Ya, Tuhan itu melindungi anak-anak Tuhan. Nah, Ruth tiba-tiba dapat berkat kan? Kerja di ladang Boas. Ya. Kelamaan ya Suho ya. Karena kamu tidak menikmati, tidak dengar ceritanya. Ya. Udah ngerti? Nah, kita harus memperhatikan teman-teman kita. Jangan judes-judes, jangan suka marah-marah sama teman. Harus ramah.
Ya, harus memperhatikan orang tua kita, menyayangi orang tua kita. Ya. Ya, nggak apa-apa. Anak cowoknya cuma sendiri. Coba tadi ada tuh teman baru kita namanya Cliff sama masih malu katanya. Nah, mereka teman dari Kalimantan, baru datang dari Kalimantan. Ya, disambut ya, nggak boleh dimarah-marahin. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang baru, disambut. Iya, pindah ke sini, ke Jakarta. Ya, nggak boleh menyambut teman baru dengan yang tidak ramah. Ya, harus ramah. Ya. Yuk kita buka ayat hafalannya. Mazmur 63 ayat 8. Koko Erik. Baca ya. Iya. Suho udah mau sekolah. Ya, hebat ya, entar sekolah tos. Wih, pinter. Duduk yang manis ya. Ya, sarangeo. Nah. Mazmur 63 ayat 8. Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Rut ini ditolong sama Tuhan. Karena Rut dituntun pergi ke ladang Boas, akhirnya Boas ini orang yang takut akan Tuhan. Boas ini salah satu saudara daripada mertuanya Ibu Naomi. Ya, Rut dituntun dan dapat pertolongan. Ayo baca ya, 1, 2, 3. Ayat 63 ayat 8. Sungguh engkau telah pertolonganku, dan dalam naungan sayap aku bersorak. Nah, aku bersorak-sorai ya. Udah bisa? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ya, tutup Koko Erik. 1, 2, 3. Mazmur engkau telah naungan sayapmu aku. Sekali lagi ya, bersorak-sorai gini ya. Ya, 1, 2, 3. Mas. Dan dalam naungan nah, kakak pakai gaya jadi ingat ya. Ini ya ayat hafalannya ya. Diingat di rumah ya. Yuk kita tutup dalam doa, habis itu absen sama bagi snack ya. Nanti ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menjadi pertolongan kami. Engkau sudah selalu menolong kami, memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami juga boleh mengasihi orang-orang yang belum kami kenal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, pimpin ke rumah masing-masing dengan selamat.
antarkan minggu depan ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah.